Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kita dengar kembali renungan Manarema. Sebelumnya kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa, mengucap syukur kami masih mendapat kesempatan untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami agar hidup kami terus selaras dengan kehendak daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi semua yang mendengar, supaya baik yang mendengar maupun yang menyampaikan sama-sama mendapat berkat dari kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pagi ini kita akan belajar sebuah kebenaran yang saya beri tema jangan salah pilih. Kisah Rasul pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Kisah para Rasul pasal 6 ayat yang ketiga. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Bapak Ibu saudara sekalian, 2 minggu lagi kita akan memilih presiden dan wakil presiden untuk 5 tahun ke depan. Sebagai warga negara Indonesia yang tunduk dan taat kepada pemerintah, sebagai wakil Allah, maka selayaknya kita tidak termasuk dalam bilangan orang-orang yang golongan putih. Kalau kita peduli dengan masa depan bangsa Indonesia untuk 5 tahun ke depan, maka kita akan menggunakan hak suara kita untuk memilih calon pemimpin bagi bangsa Indonesia dengan hati nurani yang tulus dan jujur. Mungkin ada orang yang berpandangan bahwa unsur politik jangan dicampur adukkan dengan unsur rohani. Hal itu sah-sah saja. Tapi kan bukan berarti kita anak-anak Tuhan tidak boleh menggunakan hak suara kita dalam pemilu, bukan? Justru kita memilih atau tidak memilih sama-sama atau keduanya mengandung resiko. Satu suara saja akan sangat berpengaruh di dalam pemilihan capres dan cawapres mendatang. Jangan takut memilih, yang harus kita takutkan adalah bila kita salah memilih. Kalau kita kembali pada ayat yang kita baca, ketika kita akan menentukan pilihan atau memutuskan sesuatu hal yang ada hubungannya dengan menetapkan orang-orang yang akan dipilih, maka Rasul Paulus menekankan ada 3 hal penting ketika kita akan memilih. Yang pertama, pilihlah yang terkenal baik. Ternyata track record itu penting sekali. Orang baik belum tentu dikenal, tapi orang yang terkenal baik sudah pasti dikenal. Kata terkenal di sini bisa berarti sudah dikenal di mana-mana. Dari ujung ke ujung orang sudah tahu bahwa ia adalah orang yang baik karakternya. Tidak perlu dikampanyekan kebaikannya, tapi orang-orang pasti sudah yakin bahwa ia memang orang yang baik. Yang kedua, penuh Roh Kudus. Arti penuh roh di sini adalah kehidupan spiritualnya tercermin nyata dalam kesehariannya melalui ibadah, perkataan, perbuatan, dan karakternya. Itulah sebabnya kita harus memilih pemimpin yang takut akan Tuhan sehingga kehidupan spiritualnya bisa dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, penuh hikmat. Orang pintar banyak, tapi orang berhikmat yang langka ditemukan. Hikmat tidak hanya bicara tentang strategi, tapi juga attitude ketika menghadapi kawan atau lawan. Jangan terpancing dengan apa yang kita lihat secara fisik di dalam menentukan pilihan, sebab sekarang agak sulit untuk membedakan mana yang kawan dan mana yang lawan. Ironisnya, yang dulu kawan tiba-tiba bisa menjadi lawan.
Sebab itu mari minta hikmat dan tuntunan Tuhan untuk memilih orang yang tepat, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab salah memilih pemimpin sama halnya dengan salah memilih pasangan hidup. Sebab itu jangan salah pilih. Tuhan tolong kita semua bisa memilih pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, dan mari kita sama-sama berdoa. Bapa, mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, agar kami tetap berada dalam jalan Tuhan dan agar kami tetap melakukan kehendak Tuhan. Roh Kudus penolong itu terus mengingatkan kami dan menuntun kami langkah demi langkah, agar apa yang kami lakukan sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Hamba berdoa berkati semua yang mendengar kebenaran ini, dan kalau sebentar kami melanjutkan aktivitas kami, apapun yang kami perbuat yang sesuai dengan kehendak Tuhan, hamba-Mu percaya pasti diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian.